Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Aduh, nggak kompak. Kalau Bu Niki bilang apa kabar hari ini, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bu Niki ulangi lagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Udah agak semangat? Semangat. Belum pada makan? Ya sama, Bu Niki juga belum makan. Tapi nanti habis ini kita makan sama-sama, oke? Baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillah, berdoa selesai. Siapa ketua tingkat di kelas ini? Hayo lo. Abang siapa bang? Abang Adit. Oke, Abang Adit. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Wih, keren ya. Luar biasa. Baik. Pada siang hari ini, Bu Niki akan memberikan materi tentang stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Ada yang tahu nggak stereotip itu apa? Apa, Kak? Stereotip itu anggapan umum atau pandangan. Pandangan pertama. Gitu. Anggapan umum, pandangan. Ada lagi? Aduh, apa karena belum makan ya? Siapa nih yang ngomong? Iya, oke, Aka. Hopsa. Anggapan aku tentang Bang Adit. Bang Adit udah langsung senyum. Meleleh. Ada lagi? Kak Nilam? itu pandangan atau penilaian seseorang. Penilaian seseorang. Keren-keren semuanya. Apa yang di belakang tadi ada present? Sama. Kenapa sama Nilam? Padahal beda. Atau karena ada S-line? Oh enggak ya? Bukan ya. Baik. Oke. Semuanya bagus sekali. Kalau prasangka? Apa Bang Adit? Ini sikap negatif terhadap seseorang atau kelompok tanpa bukti yang kuat. Oke. Suatu ada negatif pula nggak dong? Ya, Bu Niki udah gendut, panjang, gitu. Itu prasangka bukan? Bisa jadi. Salah, bukan mendekati. Ada lagi nggak tentang prasangka? Good job, Bang Adit. Ada lagi nggak? Prasangka? Iya, boleh. Apa tuh? Sama perasaan negatif terhadap seseorang yang mengenai stereotip tadi. Oke, ternyata balik ke stereotip ya. Terus kalau diskriminasi, apa itu diskriminasi? Apa Kak? Tidak adil terhadap suatu kelompok atau seseorang. Oke, perlakuan tidak adil terhadap seseorang ataupun kelompok. Perempuan itu Kak Ina pakai cadar, ini pakai hitam. Apa jangan-jangan dia teroris? Tidak mungkin. Apakah jangan-jangan dia pro-Palestin? Sepertinya iya. Apakah itu dimaksudkan diskriminasi? Oke. Karena diskriminasi itu suatu kegiatan atau sikap yang dilakukan bisa dari individu, bisa dari kelompok, yang tujuannya itu kadang menyudutkan. Oke, untuk menyudutkan. Wah, Kak Ina tersudut ternyata. Ya, karena duduknya tersudut ya. Baik. Oke, semuanya keren. Oke, ini Bu Niki punya satu film. Boleh teman-teman lihat dulu nanti filmnya. Terdengar tidak suaranya?
Thank you. Oke deh. Sementara itu dulu, mengingat waktu kita yang banyak sekali ini. Baik, dari film ini tadi, kakak dan abang, apa yang bisa dipetik? Menyesuaikan dengan judul kita tadi apa? Stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Apa yang udah dilihat dari film ini tadi? Put your hands up. Kalau ada yang bisa menjawab, please, action. Ya, jangan tengok Bu Niki. Boleh. Oke, Kakak. Siapa namanya, Kak? Oke, Reina. Reina, apa Reina? Yang Reina lihat dari film ini? Menurut saya wanita tadi itu Wanita ini didiskriminasi oleh orang-orang sekitar. Diskriminasi itu dikarenakan ada fakta tadi dan juga stereotip.
Karena orang-orang berpikir bahwasanya kulit hitam itu artinya mereka bodoh, mereka gampang jadi bersih. Oke. Ada prasangka tadi yang ditentukan di sini. Baik, mereka bodoh. Terus apa tadi Kak? Karena mereka kulitnya hitam. Kulitnya hitam. Oke, good job. Tepuk tangan buat Kak Reina. Oke, Bu Niki ada sedikit. Ada apa ini? Tada! For Kak Reina. Terima kasih sudah menjawab betul. Ternyata dilihat dari ras dan gender. Oke. Ada lagi nggak yang bisa? Kayaknya masih banyak itu di dalam kantong hitam. Ada yang bisa resan? Tentang film ini tadi? Siapa? Hanilam? Boleh? Oh, ini ada S-line beneran kayaknya ya di kepala ini ya. Dari yang kita lihat, dilihat dari adegan sama polisi dan betul. Dalam highlight itu ada mereka bilang ya ada banyak wanita di situ. Tapi kan di situ ada stereotip di situ. Ada pandangan dari polisi itu dari lingkungan. Kalau ternyata wanita itu harusnya di rumah aja loh, nggak di situ. Terus waktu sampai di kantor, adegan yang terakhir itu kan dia agak dipandang remeh, tidak dipandang selayaknya dia posisi itu, karena yang pertama dia perempuan itu tadi ada itu tadi, dan dia berkulit hitam itu tadi. Kalau kita lihat hanya dari perempuan, ada perempuan di situ. Jadi ditambah adanya dia rasnya berbeda. Oke. Berarti perempuan itu harusnya di bawah laki-laki terus gitu ya. Aduh, mohon maaf Abang Adit. Mohon maaf ya. Karena Bu Niki juga perempuan gitu ya. Jadi kan harus mengimbangi lah ya. Oke, betul lah Kak Nilam. Good job. Beri tepuk tangan buat Kak Nilam. Kak Nilam, you wanna try this? Oh ya itu aja. Oke, thank you Kak Nilam. Ada lagi? Ada lagi yang mau menjawab? Kakak? Tadi udah kulit hitam. Oke. Perempuan. Oke. Bodoh. Oke. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak, Kak? Kakak yang di belakang? Ada lagi nggak ya, Kak? Nggak ada. Kak Ina? Kak Ina tidak bisa berbicara? Oh enggak, Bu Niki, karena tadi di film ada kalimat dia bisa berbicara. Jadi maksudnya perempuan itu tidak bisa berbicara. Kak Ina kan satu-satunya yang pakai cadar. Kira-kira kalimat ini udah termasuk apa? Stereotip kah? Prasangka kah? Atau diskriminasi? Betul, diskriminasi. Padahal kan harusnya gimana Kak Ina? Kalimat apa yang cocok buat Bu Niki menggambarkan Kak Ina? Tak ada pun? Dah lah. Baik, ada lagi yang mau menjawab? Serius, nggak ada lagi? Beneran? Ada lagi? Udahlah kalau nggak ada. Kalau gitu Bu Niki yang nanya boleh nggak? Baik, oke, selanjutnya kita balik ke sini lagi ya. Lanjut. Oke. Stereotip itu dapat diartikan apa? Penilaian. Tadi kata kakaknya ada pandangan, ada sikap, bersifat subjektif ya. Ingetin ya, bersifat subjektif. Berarti kalau subjektif itu bisa negatif dan oke, good job. Tapi kebanyakan stereotip itu selalu negatif. Oke, contohnya tadi kayak di film apa stereotip yang bisa kita pelajari? Udah pernah nonton film itu belum sebelumnya? Belum. Cuplikan. Endingnya di film itu si perempuan ini tidak boleh menggunakan toilet yang sama dengan para pegawai
dan harus menempuh selama 45 menit ke toilet umum karena toiletnya digembok. Semua teman-temannya takut terkontaminasi. Baik, teman-teman semua, hal ini menunjukkan bahwa stereotip dapat mempengaruhi tentang apa yang diingat serta dirasakan individu terhadap kelompok yang lain. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan untuk stereotip? Tidak ada? Bu Niki lanjut ya. Oke, aspek dan indikator stereotip itu dikategorisasikan turun-temurun dan karakteristik. Indikatornya arah, intensitas, ketepatan, dan isi dari kontennya. Ini menurut ahli ya. Faktor-faktor stereotip. Nah, tuh. Tadi Bu Niki nunjuk Kak Ina. Ina, silakan berdiri. Tapi dengan nada yang agak meninggi. Apakah itu termasuk dari stereotip? Ya, termasuk. Karena tadi biasanya perempuan nih yang kalau ngelihat lagi di mall kah, lagi jalan, lihat itu jilbabnya. Jilbabnya kayak gitu ya. Kok kalimat itu pun udah stereotip karena negatif kan, padahal baru pandangan pertama. Iya. Bu Niki nengok Bang Adit, kok gak pakai kemeja ya? Itu kan berarti pandangan Bu Niki, padahal ketika Bu Niki bertanya kepada Bang Adit, kenapa tidak pakai kemeja Bang? Maaf Ibu, karena tadi kemeja saya basah, kena air minum, jadi saya pakai kaos. Itu ya. Jadi nggak semua yang kita lihat, yang kita pandang pertama kali itu adalah hal yang negatif. Itu kecil kali Kak, belum makan ya Kak? Ya ampun. Oke, jenis-jenis stereotip. Udah paham ya? Dengan contoh yang tadi ya dan film yang tadi ya, bahwasanya kalau yang positif itu terhadap kondisi suatu kelompok, sama juga yang negatif juga lebih dibebankan pada kelompok tertentu kayak tadi, kulit hitam dan kulit putih. Padahal kan nggak semuanya ya yang berkulit putih itu baik kan? Nggak semuanya juga yang berkulit hitam itu. Oh, kalau zaman sekarang ngomongnya bukan kulit hitam ya, maghrib ya. Iya, aduh ya Allah maghrib. Iya. Ya betul. Gitu ya. Next, prasangka sosial. Ada yang bisa prasangka sosial? Yang bisa membacakan? Yang mau? Yang mau membacakan tulisan di depan siapa? Masa ketua kelas lagi? Masa Bang Adit lagi? Bang Adit aja. Siapa? Mau? Email? Boleh. Baca Mel. Prasangka sosial adalah tentang anggota dari kelompok tertentu. Prasangka sosial jadi atas sikap sosial yang negatif terhadap golongan lain dan mempengaruhi tingkah lakunya terhadap golongan manusia lain. Prasangka sosial pada awalnya hanya merupakan suatu sikap-sikap perasaan negatif, kemudian merambat lalu menyatakan dirinya dalam tindakan-tindakan yang diskriminatif. Betul. Terima kasih ya Kak Inel. Oke, jadi prasangka sosial adalah apa Kak? Suatu sikap positif atau negatif dari stereotip tadi ya. Contohnya Kak, ada yang tahu nggak prasangka? Ya, ketemu seorang di jalan tapi looknya tuh kayak kurang rapi. Oke. Mereka orang yang terminta. Oke. Oh ini kalau ketemu sama anak-anak pang, prasangka utamanya apa terhadap anak pang? Nakal. Tidak mandi. Oke, good job. Ada lagi? Apa? Tidak teratur hidupnya. Terus? Gak rapi, kotor. Terus?
anak jalanan, terus betul, copet, itu kan pikiran pertama kan, pasti takut kan. Terus itu kan stereotip nih, prasangkanya, oh ini pasti copet, ya kan? Aku takut nih dekat-dekat. Nah, gimana dengan diskriminasinya? Berarti kan diskriminasi tindakan ya, tindakan yang kita lakukan ya. Ini tentang aspek dan komponen prasangka sosial, anti-locution, avoidance, discrimination, physical attack, extermination, sama komponen aktif dan komponen konatif. Tadi ada perasaan atau emosi, kita melihatnya pasti takut. Ini mengenai anak pang di jalan ya. Terus lagi ada laki-laki yang bertato, perempuan yang pakai crop top, pakai hot pants. Kalau ketika melihatnya di luar, kan pasti ada perasaan kayak misalnya Kak Email ketemu Kak Nilam, Lam, tengok Lam. Ya, tapi biasanya kalau udah bestie, main mata aja kan udah, gitu kan, udah tahu kan, udah kode. Itu termasuk dalam komponen afektif dan konatif. Konatif ini perilaku. Yang kita lakukan apa ketika melihat anak pang sama perempuan yang kayak gitu tadi? Menghindar, betul. Kita lebih menghindari hal itu. Padahal kan nggak semua ya, Kak. Nah, itulah perangkat sosial, Kak. Sumber prasangka. Ada yang tahu nggak sumber prasangka? Mencari kambing hitam. Bukan kambing yang berwarna hitam, bukan ya. Memang kambing hitam maksudnya. Oke. Timbulnya karena adanya perbedaan. Baik, setelah itu ada apa lagi? Kesannya tidak menyenangkan. Terus? Betul. Anggapan yang sudah menjadi pendapat umum. Ketika ada perempuan gagal menikah, contohnya dia sudah bertunangan, gagal bertunangan, apa yang teman-teman pikirkan saat itu? Pasti cewek ini selingkuh, pasti cewek ini nggak perawan, pasti cewek ini pasti cewek gitu kan, pasti yang salah cewek. Tapi laki-laki enggak. Maaf ya Madit. Kenapa gitu? Karena tadi adanya pendapat umum, sudah lumrah. Kenapa perempuan tidak mau membatalkan pertunangannya? Padahal kalau dilihat flashback, mungkin laki-lakinya yang selingkuh, mungkin laki-lakinya yang tidak baik, mungkin memang dia cinta tapi ada kekerasan dalam rumah tangga. Belum berumah tangga, Ibu, belum berumah tangga. Ada kekerasan dalam hubungan. Kekerasan kan nggak hanya fisik, tapi dogi kamu ya, misalnya kayak gitu. Babi ibu kamu ya, itu kan udah termasuk kekerasan. Kecuali kalau kita dengan teman, gila ya, itu kan masih konteksnya bercanda. Tapi kalau udah serius kan enggak ya, mungkin hal itu. Itu yang dinamakan prasangka sosial. Dan ketika pertunangan itu dibatalkan, sanksi sosialnya perempuan harus membayar berapa, Kak? 2 kali lipat dari yang diberikan oleh si laki-laki. Itu lagi karena tadi kebiasaan di dalam lingkungan tertentu. Itu ya. Sampai sejauh ini udah paham belum tentang stereotip dan prasangka? Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Kita lanjut ya. Masih ada beberapa slide lagi. Oke. Oke, ini adalah diskriminasi. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara yang dilakukan berdasarkan apa? Warna kulit. Kayak di film tadi, betul? Betul. Terus tidak adil kepada ras. Bu Niki orang Palembang, pasti kasar-kasar. Kak Nilam orang Jambi. Jambi itu tinggal di mana?
Sebelah mananya Sumatera? Kira-kira kalau ke Jambi naiknya naik apa? Emang ada kendaraan? Bukannya orang Jambi itu adanya cuma suku dalam aja? Pernah dengar nggak kayak gitu? Emang dikira kita di Jambi ini naik apa? Naik komodo? Naik kuda Nil? Enggak gitu. Tapi kan orang tidak tahu. Terus lagi orang Medan. Orang Medan itu, di Medan itu banyak kali kejadian. Yang maling besi lah, paling pager lah. Itu kan diskriminasi ya? Ke ras. Padahal kan nggak semua orang Medan kelakuannya kayak gitu. Nggak semua orang Jambi kayak gitu. Nggak semua orang Palembang kayak gitu. Tapi karena sudah pendapat umum, maka terjadilah diskriminasi. Gitu ya. Paham? Baik. Oke deh, ini diskriminasi karena Bu Niki yakin teman-teman udah paham tentang etnis, ras, agama tadi ya yang Bu Niki lakukan. Yang Bu Niki lakukan nggak tuh? Nah, maksudnya Bu Niki contohkan kepada Kak Ina. Karena Kak Ina, coba Kak Ina berdiri dulu. Bisa nggak Kak Ina berdiri? Bu Niki udah diskriminasi nggak? Atau prasangka? Nggak apa-apa, berdiri dulu Kak Ina. Oke, perkenalkan ini adalah Kak Ina, mahasiswa yang paling baik yang pernah Bu Niki kenal. Coba dadah dulu. Gitu. Silakan duduk Kak Ina. Oke, di zaman dahulu juga RA Kartini juga gitu ya. Maksudnya kalau perempuan memang lebih sering didiskriminasi. Kakak, diskriminasi kenapa? Karena tadi perempuan itu harusnya di dapur, di sumur, dan di kasur. Hahaha, itu kan zaman dulu ya. Tapi sekarang kan boleh ya berkarir ya. Ya, berkarir dulu lah sayangku. Oke, baik. Quotes of the day today akan disampaikan oleh Abang Adit karena satu-satunya yang paling ganteng di antara kita. Baik, Abang Adit, sampaikan satu quotes of the day hari ini. Apa? Bang Adit tiba-tiba ngeblank. Ada quotes-nya? Nggak ada. Ada yang bisa quotes of the day hari ini? Baiklah, akan Bu Niki sampaikan. Oke. Perempuan tidak boleh berhenti kerja karena dunia tidak ramah dengan perempuan yang tidak bekerja. Baik. Oke, teman-teman semua, beri plus dulu buat kita semua. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah membersamai Bu Niki dalam 2 jam ini. Terima kasih banyak sudah hadir pada hari ini. Tetap semangat, tetap happy dalam menjalani perkuliahan. Yakinlah, sesulit-sulitnya sesuatu yang ada di dunia, tidak ada yang tidak terselesaikan. Oke kakak semua, karena tadi kita awali dengan berdoa, ada baiknya kita tutup perkuliahan kita pada siang hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Bu Niki tutup perkuliahannya, tapi minggu depan kita akan membahas materi tentang apa? Coba dibuka, ada yang tahu nggak? Kadilan tahu nggak? Habis materi ini kita akan membahas tentang materi apa minggu depan? Iya, mata kuliahnya psikologi sosial. Nggak ada yang tahu ini. Materi selanjutnya kita akan membuat suatu proyek permainan toleransi tentang materi yang sudah kita buat ini, gitu ya. Jadi siapkan semua bahan-bahannya, nanti kita akan koordinasi lagi via grup. Oke, gitu teman-teman semua. Terima kasih banyak, Bu Niki pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.